Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang isi blueprint dari sistem informasi Rumah Sakit Pelita Hati. Kelompok kami memilih Rumah Sakit tipe C. Ini adalah nama anggota kami. Ada yang pertama ada saya Arinda Santiawati, yang keempat ada Utul Ilma, yang ke Rumaida Ayu. Untuk mempersingkat waktu, kelompok kami menggunakan PowerPoint. Ini nama anggota kelompok kami. Nah, ini profil rumah sakit kelompok kami, yaitu Rumah Sakit Pelita Hati, merupakan milik pemerintah Kota Bangkalan yang didirikan pada tahun 1915 sesuai dengan SK Menkes nomor 481 Permenkes per SK per 5 per 97 dan telah terakreditasi pada bulan November 2017. Identitas rumah sakit atau profil rumah sakit yang beralamat di Jalan Pemuda Kava nomor 9 Junok Pejagang Kecamatan Bangkalan Jawa Timur @gmail.com. Nomor surat izin penyelenggara yaitu nomor 42 tahun 2017, nomor surat izin operasional yaitu nomor 35 tahun 2015. Kepemilikan jenis tipe atau kelas rumah sakit tipe rumah sakit kami yaitu umum kelas pertama. Pemilik yaitu pemerintah Kabupaten Bangkalan. Visi misi rumah sakit kami yaitu visinya terwujudnya rumah sakit yang berstandar nasional. Misinya yang pertama yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yang kedua mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang berstandar nasional. Yang ketiga yaitu terselenggaranya manajemen berbasis teknologi, komunikasi, dan informasi. Moto rumah sakit kami yaitu melayani dengan sepenuh hati. Nah, ini berikut adalah struktur organisasi rumah sakit kami, yaitu terdiri dari direktur, ada Arinda Santiawardani, dan di seksi pelayanan ada Rima Umaima, di bagian keuangan ada Nurmaida Ayu, di bagian logistik dan SDM ada Admisatul Fitria, di bagian keperawatan ada Utul Ilma Kabiba. Nah, ini adalah software hardware kelompok kami. Maaf, software hardware rumah sakit kami yaitu yang pertama di unit pelayanan bedah, softwarenya manajemen dalam pelayanan bedah, pendataan tindakan bedah, pendataan penggunaan obat dan lain-lain. Hardware-nya yaitu perangkatnya ada 90 juta, 15 juta, 10 juta, dan 12 juta. Yang kedua ada radiologi, softwarenya yaitu aplikasinya yaitu Ecalpitus adalah aplikasi rekam medik elektronik yang dibangun berlandaskan arsitektur multiplatform menggunakan microservice sehingga dapat diintegrasi dengan SIM RS yang ada di rumah sakit. Hardware-nya yaitu perangkatnya terdiri komputeri tomografi scan atau CT scan, ronsen sinar. Anggaran hardware kami atau anggaran hardware-nya ada 4 juta, 3.500.000, 800, dan 2 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit. Standar mutu pelayanan radiologi. Pelayanan radiologi sebagai bagian yang terintegrasi dari pelayanan kesehatan secara menyeluruh merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana kesehatan adalah hak fundamental setiap rakyat, dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Next. Standar mutu pelayanan bedah. Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat dipenuhinya standar profesi atau standar operasional prosedur dalam pelayanan pasien dan terwujudnya hasil-hasil outcome seperti yang diharapkan oleh profesi maupun pasien, meliputi pelayanan, diagnosa terapi, prosedur atau tindakan penyelesaian masalah klinis.
Selain pelayanan kesehatan yang berkualitas, juga dituntut pelayanan yang menjunjung atau berorientasi pada keselamatan pasien. Akreditasi rumah sakit merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang dilakukan dengan membangun sistem dan budaya mutu. Next. Standar pelayanan mutu rekam medis. Informasi kesehatan yang dihasilkan dari unit rekam medis dan informasi kesehatan dibutuhkan untuk perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk mengukur mutu informasi tersebut perlu tolak ukur yang ditetapkan sebelumnya. Perekam medis dan informasi kesehatan diharapkan memiliki kemampuan menetapkan standar, menetapkan indikator, dan bagaimana melakukan monitoring. Standar pelayanan mutu apotik. Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada presi. Upaya untuk dapat melakukan penilaian mutu dengan berbagai pendekatan yang ada. Diperlukan suatu data kinerja akurat dan relevan sehingga dapat membantu pihak-pihak rumah sakit dalam melakukan perubahan. Next. Berikut dina rumah sakit kami. Untuk yang bagian depan ada pintu masuk. Untuk bagian kanan ada IGD, laboratorium, rekam medis, radiologi. Untuk bagian kiri ada administrasi, ruang registrasi pasien, apotik, loker, ruang tunggu pasien, ruang bedah, ruang staf, gudang toilet, dan yang bagian belakang ada taman. Untuk garis-garis merah itu terdapat kabel, dan untuk titik merah di bagian laboratorium, rekam medis, radiologi, loker, apotik, ruang registrasi pasien, administrasi, dan ruang staf itu terdapat hardware. Dan untuk PC-nya berada di administrasi. Next. Topologi yang kami gunakan yaitu topologi STAR. Topologi STAR merupakan radiologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub atau switch. Selanjutnya oleh Atul. Pencapaian kinerja Rumah Sakit Pelita Hati. Next. Yang pertama ada sasaran terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan. Dengan 2 indikator kinerja, yang pertama yaitu tingkat capaian sertifikasi akreditasi dengan bobot 10, dengan satuan status sertifikasi dan target 2019 paripurna, capaian 2019 paripurna dengan nilai 10. Indikator kinerja yang kedua, persentase nilai survei kepuasan masyarakat atau SKM dengan bobot 8, satuan persen, target 2019 80%, capaian 2019 80% dengan nilai 8. Dan ini selanjutnya ada beberapa sasaran, dan next. Dan kami memiliki 7 sasaran. Next. Dengan kesimpulan, pada Rumah Sakit Pelita Hati masih banyak capaian yang belum memenuhi target yang ditentukan. Jadi, rumah sakit harus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ataupun meningkatkan segala sesuatu yang dapat menunjang Rumah Sakit Pelita Hati. Next. Daftar kunjungan ruang administrasi rumah sakit. Tanggal kunjungan dari 12 Februari 2019, tanggal kunjungan sampai 25 Maret 2019. Yang pertama dengan nomor RM sebagai berikut, dengan nama Sofian, tanggal lahir 12 bulan 6 tahun 2000 dengan alamat Kapas Baru 5, kode diagnosa A15 dengan cara bayar tunai. Next. Daftar kunjungan instalasi radiologi RS Pelita Hati. Tanggal kunjungan dari 20 Januari 2019, tanggal kunjungan sampai 5 Februari 2019. Yang pertama dengan nomor RM tersebut, nama Umam, tanggal lahir 20 bulan 2 tahun 1998.
dengan alamat Gundi nomor 36. Kode diagnosa ICD 10CM dengan Dr. Nugroho Chandra Radiologis dengan cara bayar tunai. Next. Dilanjutkan oleh teman saya, Nurma Ida Ayu. Daftar kunjungan ruang apotek. Nama barang antibiotik dengan jenis barang tablet, satuan barang miligram dengan jumlah barang 1 tablet, dan nama distributor Anjaswati Maharani, penerimanya Agus Santoso Wibowo. Next. Daftar kunjungan laboratorium, tanggal kunjungan dari 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 dengan nomor RM sebagai berikut. Nama Dwi, tanggal lahir tanggal 11 bulan 8 2001 dengan alamat Jalan Gajah Mada nomor 11. Kode diagnosa ICD nomor 10 dengan Dr. Siswantoro Darmadi SPKK dengan cara membayar tunai. Next. Daftar kunjungan instalasi bedah. Tanggal kunjungan dari 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal kunjungan 25 April 2019. Dengan nomor RM tersebut, nama Atul, tanggal lahir tanggal 15 bulan 2 1999 dengan alamat Jalan Benjeng, Lor nomor 20, kode diagnosa kelas 9.2 dengan Dr. Martina Yulianti dengan cara membayar tunai. Next. Daftar kunjungan ruang rekam medis pada tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019. Nomor RM tersebut dengan nama Salsabila dengan tanggal lahir 31 bulan 10 1997 dengan alamat Jalan Soekarno Gang Buntu dengan kode 005 dan Dr. M. Barli Nugroho dengan cara membayar tunai. Next. Perkembangan pelayanan medik. Target yang pertama menyediakan USG 4 dimensi pada poli kandungan, tahun realisasinya dari 2022 sampai dengan 2015 dan keterangan realisasi. 2. Menyediakan alat kesehatan pada poli jantung, tahun realisasinya 2023 dan 2024. Keterangannya kurang terrealisasi. Target yang ketiga yaitu menyediakan X-ray pada poli radiologi dari tahun 2023 sampai dengan 2025 dengan keterangan belum terpenuhi secara maksimal. Next. Perkembangan bagian keperawatan. Target yang pertama yaitu memberikan pelatihan khusus terhadap tenaga kerja keperawatan yang masih baru, tahun terrealisasi dari 2021 sampai dengan 2025 dengan keterangan sudah terrealisasi karena perawat baru mudah beradaptasi dengan kegiatan pelayanan yang ada. Target nomor 2 memberikan arahan tentang teknologi medis. Tahun terrealisasinya dari tahun 2023 sampai dengan 2025 dengan keterangan belum terrealisasi karena banyak tenaga keperawatan yang belum memahami tentang teknologi medis. Next. Dilanjutkan dengan Rima. Perkembangan bagian logistik dan SDM. 1. Target mengembangkan kualitas SDM di bagian IT. Tahun terrealisasi dari tahun 2024 sampai 2025. Keterangan untuk realisasi targetnya masih 40%. 2. Target melakukan pengadaan barang yang dibutuhkan setiap pelayanan secara lengkap dan teratur. Tahun terrealisasi dari 2023 sampai 2025. Keterangan untuk realisasi targetnya masih 60%. 3. Mengecek dan menggantikan obat-obatan yang sudah expired dengan obat yang baru. Tahun terrealisasi di tahun 2021, 2023, dan 2025. Keterangan sudah terrealisasi dengan baik. Rumah sakit kami secara rutin 2 tahun sekali menggantikan obat yang expired. Next. Perkembangan bagian keuangan. 1. Target memberikan kursus Microsoft Excel dan software lain yang berupa tentang pengelolaan. Tahun terrealisasi dari 2024 sampai 2025. Keterangan untuk terrealisasi target masih 40%. 2. Target memberikan kursus pengoperasian komputer kepada bagian keuangan. Tahun terrealisasi dari 2022 sampai 2025. Keterangan untuk terrealisasi target sudah 80%. Next.
Pengembangan sistem informasi teknologi. 1. Judul kegiatan, mengadakan WiFi gratis di setiap ruang tunggu di bagian rawat jalan dan dirawat inap. Tujuan, memberikan kenyamanan kepada pengunjung saat menunggu nomor antrian untuk berobat. Keluaran yang diharapkan, target kegiatan, tersedianya WiFi pada ruang tunggu dari tahun 2021 sampai 2025. Indikator kinerja, tersedianya WiFi pada ruang tunggu. Anggaran WiFi IndiHome 9 juta per tahun. 2. Judul kegiatan, mengembangkan absensi manual menjadi absensi menggunakan fingerprint. Tujuan, memudahkan pegawai dalam melakukan absensi. Keluaran yang diharapkan, target kegiatan, memudahkan dalam merekap absensi pegawai dari tahun 2022 sampai 2025. Indikator kinerja, memudahkan dalam merekap absensi pegawai. Anggaran fingerprint 800.000. 3. Judul kegiatan, mengadakan pembuatan aplikasi dalam pendaftaran pasien di rawat jalan yang berbasis online. Tujuan, agar memudahkan pasien rawat jalan untuk mendaftar di rawat jalan. Luaran yang diharapkan, target kegiatan, tersedianya aplikasi dalam pendaftaran pasien di rawat jalan yang berbasis online dari tahun 2022 sampai 2025. Indikator kinerja, tersedianya aplikasi dalam pendaftaran pasien di rawat jalan yang berbasis online. Anggaran aplikasi pendaftaran pasien 4 juta. Next. Nomor 4, judul kegiatan, menambahkan mesin antrian di rumah sakit. Tujuan, agar tertib dalam alur pendaftaran dan memudahkan pasien saat berobat. Luaran yang diharapkan, target kegiatan, tersedianya mesin antrian rumah sakit dari tahun 2023 sampai 2025. Indikator kinerja, tersedianya mesin antrian rumah sakit, mesin antrian 8 juta. 5. Judul kegiatan, menambahkan TV di rawat jalan untuk memberikan tayangan kualitas pelayanan di rumah sakit. Tujuan, agar pasien lebih mengetahui informasi kualitas tentang rumah sakit dalam pemberian pelayanan. Luaran yang diharapkan, target kegiatan, tersedianya TV di bagian rawat jalan dari tahun 2022 sampai 2025. Indikator kinerja, tersedianya TV di bagian rawat jalan. Anggaran TV LCD 3 juta. Next. Ini seperti yang sudah saya jelaskan di atas tentang pengembangan sistem informasi teknologi di Rumah Sakit Pelita Hati. Next. Penambahan genset pada Rumah Sakit Pelita Hati. Rumah sakit sangat membutuhkan genset karena jika suatu saat ada gangguan pemadaman listrik, maka rumah sakit teratasi dengan adanya genset. Oleh karena itu, rumah sakit menambahkan genset di setiap ruangan tertentu. Kegunaan genset sendiri di rumah sakit yaitu 1. Menjaga peralatan rumah sakit berfungsi optimal. 2. Memastikan pelayanan tetap berjalan. 3. Menjaga kenyamanan masyarakat. 4. Melindungi jiwa pasien. Adanya genset terpercaya akan mampu memberikan backup yang dibutuhkan ketika keadaan darurat. Dari sinilah sangat penting untuk memastikan bahwa semua tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, jiwa pasien pun juga akan tetap terselamatkan karena penanganannya tidak ada yang terlambat. Next. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam penyampaian, kami meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.